Ya, ini Bapak kosong di depan, jangan hujan itu. Ayo sini di depan dulu supaya langsung gampang tuh dekat ngambil snack buat buka puasa. Kalau di belakang bro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kullu syai'. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wamshur wahfad wa nahdhatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر شره. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat, segenap jamaah musalla Nurul Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sesepuh, para orang tua kami, wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap BKM Mushola Nurul Iman, tentunya iringan doa semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan, semua diijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin Allah dan dengan nasrullah, pertolongan Allah, pada sore hari ini menjelang buka puasa kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Moga-moga hadirnya kita di tempat yang mulia ini sebagai salah satu sebab Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya,
Allah turunkan barokahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat serta salam tanpa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada masuk di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan para jamaah merupakan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah besar. Apa hadiah besar itu para jamaah? Ya, ini bulan Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Kalau kita kembali ke belakang para jamaah, 3 bulan ini disebut bulan yang istimewa, disebutkan oleh para ulama salafus sholihin. Ada yang disebut dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, masuk kita di bulan Ramadan. Bulan Rajab itu karih seperti angin bertiup. Maka berlalu angin itu, selesai bulan Rajab, datang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu qalqiyyin, seperti awan. Awan pun berlalu, selesai bulan Sya'ban, masuk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kal matar, seperti hujan. Artinya bulan suci Ramadan ini banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Bulan Ramadan ini pun mulia. Bulan Ramadan ini agung para jamaah. Di antara salah satu penyebab terbesar bulan Ramadan ini agung karena di bulan suci Ramadan inilah Al-Quranul Karim Allah turunkan. Ya. Jadi siapapun yang kalau bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Anak-anak kita para jamaah, kalau dari semenjak usia dini kita ajarkan dia terus berinteraksi dengan Al-Quran, dia bersentuhan dengan Al-Quran, kelak dia akan menjadi generasi yang mulia. Para hafizul Quran, para penghafal Al-Quran, mereka selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Ramadan ini mulia karena di dalamnya Al-Quran Allah turunkan. Karena itu para jamaah, kalau para ulama salafus sholihin, kalau para ulama salafus sholihin kebiasaannya itu sering bersilaturahim. Sering apa? Bersilaturahmi, sering saling mengunjungi. Itu kebiasaan ulama salafus sholihin. Ketika mereka saling mengunjungi, ketika mereka saling berkunjung, bersilaturahim, mereka selalu saling berpesan. Dan ada 3 pesan ulama salafus sholihin ketika mereka berjumpa, ketika mereka bersilaturahmi. Apa pesannya mereka? 3 pesan mereka ini sekaligus juga menjadi pesan bagi kita selaku umat Rasulullah. Pesan ulama salafus sholihin yang pertama, ya, ini perlu kita camkan para jamaah. Apa pesannya pertama? Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Siapa di antara umat Rasulullah terus memperbaiki hubungan dengan Allah,
maka Allah akan turun tangan untuk memperbaiki cara hidupnya. Allah akan turun tangan untuk memperbaiki cara-cara berpikirnya. Allah akan turun tangan untuk memperbaiki ide-ide kita dalam menjalani kehidupan ini, karena kita terus memperbaiki hubungan dengan Allah. Kapan kita perbaiki hubungan kita para jamaah dengan Allah? Sekaranglah waktunya yang tepat. Masuk bulan Ramadan, Ramadan ini waktu yang sangat baik, sangat tepat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Pak Ustaz, bagaimana caranya kita perbaiki hubungan kita dengan Allah? Pertama, perbaiki para ibu dan bapak hubungan kita dengan Allah melalui pintu yang disebut dengan taubat. Di bulan Ramadan ini kita bertaubat. Mungkin selama ini para ibu dan bapak kita sering lalai dalam menjalankan perintah Allah, bahkan sering kita tinggalkan. Bertaubat sekarang, bertaubat mumpung kita masih 10 hari lagi ya. Ini cara pertama singkat ya. Lalu yang kedua, caranya perbaiki hubungan dengan Allah, yaitu dengan istighfar. Dan istighfar yang kita baca di bulan Ramadan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca pada sholat tarawih, pada sholat isya, subuh, zuhur, ya asar, maghrib baca. Kalau bulan Ramadan minimal 3 kali gitu. Lebih banyak karena kekeliruan kita banyak sekali. Lalu apa yang ketiga caranya memperbaiki hubungan dengan Allah? Bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Jangan lupa baca Quran. Nah ini kita 10 yang terakhir. Ini jamaah kita Mushola Nurul Iman. Siapa? Angkat tangannya coba yang sudah hatam 2 kali. Ada yang sudah hatam 2 kali Al-Quran? Ada tak? Banyak. Bentar ya, panitia kasih hadiah nanti. Udah disiapin hadiahnya tak? Udah disiapin, alhamdulillah ya. Ibu, bapak siapa yang sampai hari ini udah 2 kali hatam Al-Quran selama bulan Ramadan ini? Ngacung nggak sama malu-malu ngacung. Hadiahnya tak? Masya Allah. Berarti banyak programnya, ya. Nih PR bagi kita seluruh pengurus Mushola Nurul Iman nanti tahun depan ya. Adakan macam itu. Kalau ada di lingkungan kita ya di sini yang hatam Al-Quran, itu kita kasih hadiah supaya ini kapling tempat kita tinggal ini aman, tentram, nyaman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau bahasa Al-Qurannya itu. Ini masa dari ujung sampai ujung belum ada yang hatam ini. Dikit lagi. Ya, kejar. Ya. Di musola. Musola udah sih anak-anak. Nah karena itulah kenapa kita perbaiki hubungan dengan Allah dengan membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quranul Karim. Sebab apa para ibu dan bapak? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas." Rasulullah itu adalah manusia yang paling lemah lembut. Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Kalau di luar bulan Ramadan, Rasul sering sedekah. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Kalau di luar bulan suci Ramadan, Rasulullah itu lemah lembut. Masuk di bulan Ramadan, lebih lemah lembut lagi. Hina tilqa Jibril alaihi salam, ketika malaikat Jibril alaihi salam datang ke rumah Rasulullah. Para ibu dan bapak, dari malam pertama bulan suci Ramadan sampai malam terakhir, rumah Rasulullah itu selalu diketuk oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya kalau kita ada rezeki pergi menunaikan ibadah haji atau umroh misalnya, kalau Pak Ustaz saya ajak jamaah ketika melaksanakan ibadah umroh yang Pak Ustaz pimpin, ketika kita berada di Masjid Nabawi di belakang makam Rasulullah,
ada disebut babu Jibril, pintu malaikat Jibril. Tulisannya babu itu bahasa Arab artinya pintu. Jibril ya malaikat Jibril. Babu Jibril artinya pintu malaikat Jibril. Dari situ malaikat Jibril khusus masuk untuk pintu Nabi. Setiap malam bulan suci Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir. Ketika datang ke rumah Rasulullah malaikat Jibril, apa yang dia lakukan? Fayudarisul Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran bersama Rasulullah. Artinya para ibu dan bapak, dari malam pertama sampai malam terakhir malaikat Jibril nggak pernah absen baca Quran. Dari malam pertama bulan Ramadan sampai malam terakhir Rasulullah nggak pernah absen membaca Al-Quran, nggak pernah ninggalin tiap malamnya. Bukan berarti kita nggak baca Quran habis subuh, duha, zuhur, asar, ya. Tapi disebut dalam hadis itu fi kulli lailah, setiap malam. Berarti setiap malam dia baca Quran terus sampai tanggal 30 bulan suci Ramadan. Jadi tiap malam harus baca Quran. Niatnya apa kalau kita baca Quran tiap malam? Ittiba, mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah tiap malam bulan Ramadan baca Quran. Ittiba, mengikuti malaikat Jibril, karena malaikat Jibril tiap malam baca Quran. Nah ini para jamaah, kalau kita sibuk misalnya minimal 1 atau 2 ayat, kalau bahasa kita dari 1 ain ke 1 ain, Subhanallah, itu aja. Yang penting jangan nggak baca Quran lah malam itu. Kenapa? Karena Nabi sendiri gak pernah ninggalin baca Quran khusus di bulan suci Ramadan. Nah ini kemuliaannya. Makanya ketika para ulama, ya, kapan sih waktu yang tepat bulan suci Ramadan? Kapan waktu yang tepat untuk Lailatul Qadar? Kalau berdasarkan hadis Rasulullah, bahwasanya taharrau Lailatul Qadri, wahai umatku, berjaga-jaga kalian, ngintip, kalau bahasa kita intip Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil, il awakhiril asyri, pada 10 yang terakhir. Berarti nanti malam ini malam yang 21, 23, 25, 27, 29. Itu secara khusus hadis yang tinggi kesohihannya itu. Lalu berselisih, ya, ada pendapat yang didasarkan kepada riyadhah, latihan-latihan yang dilakukan oleh para ulama salafus sholihin. Ada yang menemukan Lailatul Qadar itu pada malam 21, ada yang menemukan 23, ada yang menemukan 25. Oh ternyata apa? Karena Rasul memberikan dalam hadisnya secara umum hanya malam yang ganjil saja. Maka para ulama menyebutkan ini rahasianya, ya. Lailatul Qadar itu Allah ulangi 3 kali dalam Al-Quran. Berapa kali? Pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sekali. Wa ma adraka ma lailatul qadr, 2 kali. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin, 3 kali diulangi. Sudah 3. Terus huruf Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar ini terdiri dari 2 kata ulama, Lailah dan Al-Qadar. Lailah itu malam. Kalau siang bahasa Arab itu yaum. Misalnya ini Yaumul Ahad, hari Ahad. Kalau nanti masuk malam, Lailatul Isnain, malam Senin. Jadi Lailah itu bahasa Arab malam. Jadi Lailatul Qadar itu dari 2 kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah, apa yang disebut dengan malam? Yang disebut dengan malam, kata para ulama, yubda'u min ghurubis syamsi, dimulai dari semenjak matahari terbenam, ila tulu'is syamsi, sampai matahari terbit, itu namanya malam. Jadi definisi malam itu waktu yang dimulai dari dari tenggelam matahari sampai terbit matahari, itu namanya Lailah, malam. Terus Al-Qadar, apa artinya Al-Qadar itu? Ay al-azimah, ay al-hurmah, artinya mulia, agung. Berarti digabungkan Lailatul Qadar, malam yang mulia.
malam yang agung, malam yang istimewa. Pakai bahasa kita apa ya? Jelas kita sudah makna Lailatul Qadar. Sekarang kalau kita sudah tahu makna Lailatul Qadar, ya, kita lihat hurufnya. Lailah, lam satu, ya, lam, ta, ya, Lailah, lam, ya, lam, ya, ta, Lailah, ya, tak gitu ya. Lam, ya, lam, ta, 4. Terus al-qadar, alif, lam, qaf, dal, ro, jadi 9. Nah, di dalam kitab Lailatul Qadar itu dijelaskan hurufnya 9. Tadi kalimat Lailatul Qadar diulangi dalam Al-Quran 3 dikalikan 9. Nah, para ulama lebih kuat pendapatnya, kemungkinan besar Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 yang ganjil. Dari sini dia, karena Nabi nyebutnya kan tadi malam yang ganjil aja, bisa jadi 21, bisa jadi 23, 25, 27. Tapi hasil riyadhah itu latihan. Iya, benar-benar latihan kapan sih, kapan? Ternyata ditemukan, oh dilihat, dipelajari Al-Quran, Allah menyebutkannya 3 kali, apa rahasianya? Terus hurufnya ada 9, apa rahasianya semua ini? Ternyata ditemukan hurufnya 9, jika dikalikan 2 menjadi 27, maka besar kemungkinan Lailatul Qadar itu 27. Karena itu para ulama salafus sholihin, hari malam 27 itu benar-benar mereka itu hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar dia selalu hidupkan malamnya. Kalau bahasa kita apa? Begadang dia. Ya, begadang dia. Ya, nggak apa-apa, malam 27 begadang, di sini siapkan kopi, bisa ngantuk, ngaji lagi. Ya, pas nanti jam 3 sahur balik. Ya, siap deh. Ngaji sampai subuh pulang tidur. Buat kan itu besok hari apa udah curi semua kan? Iya. Tadi pimpin RT ntar. Nah, bikin kan di sini ada kan sholat tasbih. Subhanallah, umumkan nanti pada malam 27 ya di musola Nurul Iman. Gini gebrakan kita nanti sekitar jam 12 kita sholat tasbih. Subhanallah, Rasulullah menyebutkan kalau malam Lailatul Qadar itu Rasulullah syadda mizahu, jauh dari tempat tidurnya. Rasulullah hidupkan malamnya dihidupkan dengan sholat tarawihnya. Jangan nggak usah sholat tasbih, kan udah sholat tarawih lain itu ya, sholat tarawih lain, sholat tasbih lain ya, kerjakan. Subhanallah ya, akan ciri-cirinya itu tenang, tentram malamnya itu Lailatul Qadar ya. Kenapa disebut malamnya yang tenang itu? Karena malam itulah diturunkan juga Al-Quranul Karim ya. Jadi subhanallah ya, mulianya Ramadan ini ya, karena dengan Al-Quran Allah turunkan. Nah, ini pendapatnya tentang Lailatul Qadar. Cuma jangan lalu ibadahnya nanti malam 21, besok libur. Nah, tuh. Terus nanti 23 hadir lagi di masjid di musola Nurul Iman. 24 libur. 25 naik lagi di Nurul Iman. 26 libur. 27 naik lagi. 28 libur di Nurul Iman. 29 naik lagi. Jangan begitu. Mau seminggu di surga, seminggu di neraka. Dawud itu. Iya. Karena malam tadi artinya Lailatul Qadar, malam mulia. Karena Lailatul Qadar artinya malam yang mulia, maka para ulama menyimpulkan nih. Pegang yang terakhirnya. Para ulama menyimpulkan yang namanya Lailatul Qadar itu karena artinya Lailah artinya malam, Al-Qadar artinya mulia, malam yang mulia. Maka disimpulkan, oh Lailatul Qadar itu adalah dari malam pertama sampai malam terakhir.
semua malam-malam bulan suci Ramadan itu mulia. Jangan dipisah-pisah, jangan dipilih-pilih. Oh, yang mulia hanya 21, yang mulia hanya 23. Enggak. Karena artinya sendiri kan tadi sudah paham. Lailatul Qadar artinya malam yang mulia. Malam pertama mulia. Kenapa? Malaikat Jibril sama Rasulullah baca Quran. Malam kedua, malam ketiga, sampai malam terakhir Nabi baca Quran. Berarti setiap malam bulan suci Ramadan itu mulia semua. Berarti malam Lailatul Qadar itu apa? Setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi dibantah dia bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya malam yang ganjil. Dari mana dia bisa membantah? Dari makna Lailatul Qadar saja, malam yang mulia. Kalau kita pilih-pilih malam Ramadan ini, berarti ada dong malam Ramadan yang enggak mulia. Sementara malam Ramadan ini semuanya adalah mulia. Makanya jangan kadang terawih kadang enggak, berarti harus terawih ya, jadi muliakan semuanya. Jadi cara kita perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga baca Quran. Ya, baca Al-Quran. Ya, tidak perlu khataman Al-Quran bersama kita pada malam 29. Ya, khatmul Quran ada surat Tarawih di sini luar biasa, ada bagus. Ya, berapa orang gitu. Nah, kita membuat hal-hal yang baik untuk kemaslahatan lingkungan kita di sini para jamaah. Nah, ini yang kedua. Ini yang pertama. Pesan para ulama salafus sholihin, kalau dia ketemu dengan temannya, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Makanya para ibu dan bapak, nih ada yang jomblo di sini. Banyak yang jomblo. Siapa? Ya. Jangan percayalah sama yang lain gitu kan ya. Bapak ini mengajarkan kita kehidupan. Jangan percaya sama orang yang hubungannya sama Allah retak. Kan tadi nasihatnya, perbaiki hubungan dengan Allah. Allah akan perbaiki hubunganmu dan sama manusia. Kalau orangnya enggak sholat, orangnya enggak puasa, jangan percaya sama dia. Kenapa? Allah saja dikhianati, apalagi kita, begitu kan? Tapi kalau orang hubungannya dengan Allah bagus, hubungannya dengan Allah baik, maka kita sebagai sesama makhluk insya Allah juga dihormati. Tetapi dia berani mengkhianati Allah, dia langgar perintah Allah, dia langgar larangan Allah, dia nggak mau puasa, dia nggak mau sholat, Allah aja dikhianati, apalagi kita. Nah kan begitu logikanya kan. Makanya itulah Nabi nyuruh kita pandai-pandai mencari teman. Teman yang baik itu bisa membawa engkau ke surga. Teman yang soleh, teman yang solehah bisa mati-matian membela kita nanti di yaumul qiyamah. Kita kumpul sore hari ini di depan mushola Nurul Iman ini, para ibu dan bapak kumpul di sini menjadi saksi bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Makanya kita cari nanti teman kita. Oh, kami ini Nurul Iman, ya dulu barang. Kan nanti di hari kiamat itu begini para ibu dan bapak. Ada yang disebut yaumul hisab, hari hisab, hari di mana ditimbang amal kebaikan dan keburukan kita. Ada 3 kelompok manusia. Ketika ditimbang di hari yaumul hisab itu, banyak kebaikannya, sedikit keburukannya, masuk surga. Lalu kelompok manusia yang kedua, ditimbang lagi kebaikan dan keburukannya, lebih banyak keburukannya dari kebaikannya, masuk neraka. Kalau kita pakai angka gitu, misalnya angka. Kelompok manusia pertama di hari hisab, dihisab, kebaikannya 80, keburukannya 40, masuk surga. Lalu yang kedua manusia timbang kebaikan keburukannya kita balik 80, kebaikannya 40, masuk neraka. Ada kelompok manusia yang ketiga, ditimbang lagi, sama, kebaikannya 50, keburukannya 5. Nah, ini yang belum berhak masuk surga, belum berhak masuk neraka. Kenapa? Karena 50-50. Di mana tempatnya Ustaz? Tempatnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf. A'raf itu artinya tinggi.
Ada kan Al-Quran surat Al-A'raf. Al-A'raf itu artinya tempat yang tinggi. Mereka yang kebaikannya 50, keburukannya 50, seimbang, Allah tempatkan nama tempatnya Al-A'raf. Dari situ tinggi makna A'raf itu. Dia melirik ke kiri, dia menyaksikan betapa perihnya azab yang diterima oleh orang yang ada di dalam neraka. Ketika dia melirik ke kanan, dia melihat betapa banyak nikmat anugerah kesenangan yang diterima oleh orang-orang yang ada di dalam surga. Terus ketika melirik ke kanan, melambai temannya. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Dialog ini pada ibu dan bapak dari ayat 45 kalau saya sampai ayat 50. Dipertegas oleh hadis Rasulullah. Maka nanti kita berkata, ya Rabb, lana ikhwanun. Ini soal hadisnya nih. Lana artinya kami ikhwan, kami bersaudara dulu ya Allah. Teman kami itu ada di Al-A'raf, kata orang-orang yang ada di surga. Kami bersaudara dulu di dunia ya Allah. Hum yajlisuna fil majlisi. Kami duduk dulu di dalam satu majlis. Yusalluna ma'ana. Kami dulu ya Allah sholat bersama-sama. Terus wasaimuna ma'ana. Dan juga kami puasa sama ya Rasul. Jadi kita ngadu nanti Rasul ya. Ya Allah, dulu di dunia kami bersaudara itu. Kami sholat bareng ya Allah. Duduk di satu majelis bareng. Puasa kami bareng ya Allah. Buka puasa kami bareng ya Allah. Terus apa yang kami inginkan? Ya Allah, tarik teman saya yang ada di Al-A'raf itu masuk ke dalam surga bersama kami. Teman membela kita sampai di hari kiamat. Makanya kalau orang nggak mau berkumpul ya di suatu tempat yang baik semacam ini, kasihan. Kita bukan yang kasihan, nanti siapa yang narik-narik dia? Ya. Makanya alhamdulillah para jamaah, mari ya kita hidupkan, kita makmurkan musola kita Nurul Iman ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya ya. Siapa lagi yang akan memakmurkannya? Siapa lagi yang akan menghidupkannya kalau bukan kita, generasi-generasi kita. Nah karena itulah yang pertama pesannya para ulama ya ketika ketemu perbaiki hubungan dengan Allah. Masih ada ya. Lalu pesan yang kedua, apa pesannya yang kedua para ulama salafus shalihin itu kalau ketemu? Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang selalu fokus dengan urusan akhirat, kafahullahu amra dunyahu, maka Allah akan penuhi semua kebutuhan dunianya. Dan siapa umat Rasulullah fokus akhirat dipikirin, akhirat dikedepankan, maka Allah penuhi kebutuhan dunianya. Tuh. Sebab bagaimanapun akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Di dalam Al-Quran para ibu dan bapak, inna iddatash syuhur indallah isna asyara. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Baiklah ibu bapak, sekarang kita main perhitungan. 11 bulan kita bermain dengan dunia ini. Bapak, ibu silahkan bermain dengan dunia ini 11 bulan. Kejar dunia ini, kita melaksanakan ucapan ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Kejar dunia seakan kau hidup selamanya. Oke, kejar selama 11 bulan. Berangkat di pagi hari, pulang sore, bahkan di malam hari. Nggak pernah ketemu dengan atau duduk bersama istrinya, nggak pernah makan bersama keluarganya, nggak pernah berdiskusi dengan keluarganya, sibuk hanya urusan dunia dan dunia 11 bulan. Lalu datang Ramadan hanya 30 hari. Kenapa Anda nggak fokus urusan akhirat? 30 hari aja. Lalu gimana salahnya? Kecuali kalau Ramadan itu 6 bulan. 6 bulan kita ngejar dunia, 6 bulan akhirat.
Aduh berat ini Ustaz. Ini enggak. Setahun itu 11 bulan. Besok selesai Ramadan, ya Syawal kejar dunia lagi. Nanti masuk Ramadan fokus akhiratnya. Karena ulama menyebutkan siapa yang fokus dengan akhiratnya, Allah penuhi kebutuhan dunianya. Kalau ibu bapak fokus di bulan Ramadan ini akhirat dan akhirat, itu akan bisa merubah 11 bulan besoknya. Amin ya Allah. Tapi dengan syarat sungguh-sungguh. Nanti lagi nanya, wah Ustaz nyuruh kita nggak fokus akhirat di bulan Ramadan. Kemarin saya fokus akhirat, masih aja ribet urusan dunia. Anda sungguh-sungguh nggak selama sebulan ini? Apa separuh hati? Ya. Kalau kita sungguh-sungguh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah lah? Coba. Rasulullah yang dia amalkan, Rasulullah itu orang dermawan, lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Rasulullah kalau boleh kita pinjam para jamaah, kalau sholat duhanya sebelum di luar Ramadan 2 rakaat, masuk Ramadan sholat duha 8 rakaat, tingkatkan 12 rakaat. Kalau di luar Ramadan kita sholat tahajud 2 rakaat, tingkatkan kalau masuk Ramadan 8 atau 20 rakaat. Harus lebih. Kalau ini yang kita lakukan, berubah 11 bulan besok para jamaah. Kehidupan dunia kita lihat perubahan drastis. Kenapa? Kita melaksanakan perintah Rasulullah. Kita melaksanakan perintah qaul para ulama, menghidupkan ya akhirat kita di bulan Ramadan ini fokus. Karena itu seperti tadi, hitung-hitungan ya. 11 bulan gak dilarang, kita silakan. Besok mulai bulan Sya'ban ya, Ramadan Syawal, silakan berangkat pagi pulang sore, silakan pulang malam. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, iya berbuka puasa bersama keluarga, ngobrol dengan keluarga, anak istri kita. Kenapa nggak kita luangkan? Kalau masih, makanya disebut tadi Ramadan hadiah terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita bisa kumpul karena adanya Ramadan, kita bisa bersilaturahim karena adanya Ramadan. Karena itu yang kedua pesan para ulama salafus shalihin ini, ayo fokuslah dengan akhirat. Kalaupun belum bisa, masih ada sisa ini. Tinggal nanti malam 21 sampai malam terakhir fokus urusan akhirat. Bertaubat, beristighfar, minta kepada Allah berikan yang terbaik 11 bulan ke depannya. Nah, lalu pesan ulama salafus shalihin yang terakhir, kalau dia bersilaturahim para ibu dan bapak, man aslaha sariratahu aslahallahu ala dinatahu. Siapa yang terus memperbaiki hatinya, dia jaga hatinya, dia rawat hatinya, Allah akan perbaiki zahirnya, Allah akan perbaiki batinnya. Karena itu Ramadan itu untuk membersihkan, memperbaiki hati. Makanya di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah, orang yang menjaga hatinya disebut tingkat tertinggi puasanya. Ada orang yang puasanya tingkat rendah, ada orang puasanya tingkatnya sedang, ada orang puasanya tingkat tinggi. Siapa orang yang puasanya tingkat rendah? Orang yang puasanya hanya menahan rasa lapar dan haus. Ini puasa rendah namanya. Levelnya level rendah, yang bisa menahan rasa lapar dan haus. Lalu level yang kedua menengah, siapa? Orang yang puasa bukan hanya menahan rasa lapar dan haus, tapi seluruh panca inderanya juga ikut puasa. Matanya ikut puasa, dalam arti tidak melihat yang dilarang oleh Allah. Telinganya ikut puasa, dalam arti tidak mendengar apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Kakinya ikut puasa, dalam arti tidak melangkah ke tempat yang Allah tidak suka. Level yang kedua, seluruh panca inderanya juga ikut puasa. Jadi biasain ya, supaya panca indera ini juga ikut puasa. Jangan hanya perut dan ya rasa lapar haus doang yang puasa, akan tapi mata kita enggak puasa. Makanya ada yang membatalkan puasa, ada yang menghabiskan pahala puasa ya. Nah, lalu yang ketiga levelnya puasa itu hati. Nah, kalau ada orang yang ikut hati puasanya itu luar biasa. Kalau dia berada di jam 9 pagi, kalau dia pikir nanti saya buka puasa pakai apa ya, terlintas pikiran semacam itu, dianggap batal puasanya. Itu tingkat tinggi, tingkat puasanya para nabi. Nah, kita berdoa mudah-mudahan para jamaah kita minimal levelnya ya naik, bukan hanya menahan rasa lapar dan haus, belajar
panca indera kita puasakan juga. Mudah-mudahan dengan kita puasa yang baik, mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah menghadapi Ramadan ini, dan melalui peringatan Nuzulul Quran sekaligus berbuka puasa bersama kita di pelataran Mushola Nurul Iman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua keberkahan, dan keluarnya nanti di bulan suci Ramadan mudah-mudahan kita mendapat gelar menjadi hamba-hamba Allah yang meningkat kualitas takwanya. Mari sama-sama kita berdoa pada ibu dan bapak. Ilahi kalimat terkarim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna jama'na hadha jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'asuman. Allahumma ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang di bawah redha dan maghfirah-Mu. Kalaupun kami terpisah, ya Allah, pisahkan kami juga di bawah redha dan maghfirah-Mu. Allahumma aslih ulata umuril muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu minna fil ibadi bila jabarin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil alaina kulla asirin bijahil basyirin nadir. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.